warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ruang BK, ruang bicara kita. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu donor darah dan manfaat dari donor darah itu sendiri. Bersama narasumber kita yaitu, boleh memperkenalkan diri, Bu? Saya Dr. Rita dari PMI Kabupaten Kuningan, unit donor darah. Oke. Langsung aja ke intinya ya, Bu. Donor darah itu maksudnya apa sih manfaat donor darah bagi kita? Satu, untuk kesehatan, yang pasti untuk kesehatan, baik untuk kesehatan jantung, organ tubuh yang lain. Keduanya, darah dalam tubuh kita itu setelah donor darah akan tergantikan lagi dengan 1 minggu juga akan tergantikan lagi. Itu satu. Yang keduanya, yang pasti di situ selain darah tergantikan lagi, terus kita juga bisa beramal untuk pasien yang membutuhkan darah ke PMI. Berarti donor darah juga sangat penting ya, Bu, bagi Jelas tubuh sangat kita. penting sekali karena dianjurkan di dalam kesehatan juga, karena donor darah itu salah satu obat yang tidak tergantikan dengan obat yang lainnya, khususnya untuk mengobati pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah. Oke, berarti kalau syarat-syarat donor darah itu sendiri ada berapa, Bu? Kalau syarat-syarat donor darah sebetulnya banyak, cuman yang simpel aja karena kan kita berada di lingkungan SMA ya. Satu, usia 17 tahun minimal, kalau maksimalnya mungkin untuk saat ini masih di usia 62. Untuk berat badan 45 kg minimal, untuk maksimalnya tidak ada. Terus untuk perempuan tidak sedang hamil, tidak sedang haid yang di bawah hari keempat, terus tidak sedang menyusui anak di bawah 1 tahun. Untuk secara umum dewasanya tidak mempunyai penyakit riwayat jantung, asma, TBC, epilepsi, terusan diabetes dengan suntik insulin. Terus yang selanjutnya kadar Hb harus di atas 12,5 sampai 17 mg per dl. Untuk tensi 150/100 yang maksimalnya, minimalnya 60/70. Oke, berarti syarat-syarat donor darah juga sangat penting ya, karena kalau misalnya tidak memenuhi syarat pasti tidak bisa donor darah. Iya, tidak bisa donor darah, salah satunya kalau tensi di bawah 100 itu kita tidak izinkan. Dengan Hb di bawah 12,5 tidak bisa diizinkan, karena kan kalau Hb kurang kita tidak bisa menolong orang yang membutuhkan Hb. Sedangkan orang yang membutuhkan Hb kan untuk meningkatkan kadar Hb tersebut. Jadi setidaknya si pendonor itu Hb-nya harus di bawah 12,5. Nah, kalau proses dari donor darah itu sendiri, misalnya kayak pengecekannya itu kan tadi udah ada ya syarat-syaratnya. Berarti kita harus ada pengecekan terlebih dahulu kan, Bu? Ada, dari awal kan kita selalu bilang, satu, pengisian formulir, keduanya kita jelaskan dulu dari segi usia, terus dari segi berat badan, terus juga diusahakan sudah tidur istirahat cukup di minimal 4 jam, sudah sarapan pagi hari, dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan selama 3 hari terakhir, baik obat dokter ataupun jamu. Yang selanjutnya tidak sedang dalam pemulihan karena sakit dengan perawatan dari dokter atau rumah sakit. Oke. Terus kalau misalnya udah donor darah nih ya, bukan? Jadi darahnya itu bakalan diproses seperti apa? Kalau prosesnya sih nanti di laboratorium ya, kita mungkin hanya bisa menjelaskan secara globalnya aja. Darah dari kami dibawa ke kantor, nanti dari sana kita simpan dulu di blood bank. Blood bank itu suatu kulkas yang khusus diperuntukkan untuk darah, karena tidak bisa disatukan dengan makanan atau minuman. Terus setelah itu kita nanti dicek golongan darah lagi di sana. Setelah dicek golongan darah, kita diperiksa IMLTD, itu infeksi menular lewat transfusi darah. Adapun yang diperiksa itu HBsAg, HIV, HCP, dan sifilis. Nah, kita sudah menggunakan alat yang full otomatis, namanya alatnya CLIA. Jadi nanti kalau seseorang yang betul-betul darahnya sehat, setelah diproses di CLIA, terus uji silang, di sana ada proses uji silang di laboratorium. Nah, nanti kita simpan lagi ke blood bank tersendiri. Nah, itu namanya darah sehat. Kalau darah baru datang namanya darah karantina. Andaikan dari seseorang yang ternyata setelah diperiksa darahnya dengan IMLTD tadi ada indikasi dia bukan suatu diagnosa, tetapi kita hanya memberitahukan bahwa itu reaktif, akan diberitahukan baik dari keempat item tadi tersebut. Tapi kalau seandainya nggak ada pemberitahuan kepada pendonor dalam waktu ya secepatnya lah, kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan, itu berarti darahnya sehat dan bisa ditransfusikan pada orang lain. Jadi kalau untuk
Misalnya kayak siapa aja sih yang boleh donor darah? Berarti itu kalau kayak gitu semua bisa. Semua orang bisa, asalkan tadi telah memenuhi syarat yang telah tadi disebut. Kalau misalnya salah satu tidak memenuhi syarat, berarti itu sudah tidak boleh. Nggak boleh, karena kan kita juga tidak ingin memaksakan. Terus donor darah juga kan sukarela ya, tidak bisa orang terpaksa saya ingin donor gitu. Kecuali kalau donor darah keluarga, ibaratnya gini, pas saat stok darah kami di PMI kosong, kita mengharapkan kan ada pendonor dari keluarga. Nah, pendonor dari keluarga tersebut nanti kan untuk menyumbangkan darah kepada pasien yang dirawat tersebut. Jadi Bu, kalau misalnya kita udah donor darah nih ya, berarti tubuh kita tuh akan merespon itu tuh kayak gimana? Misalnya akan jadi lemes kah atau seperti apa? Sebetulnya gini, tubuh itu nggak akan ada lemesnya ya. Biasanya kalau yang seperti pusing atau lemes itu sugesti ya. Satu itu, yang kedua kan namanya juga seseorang habis donor darah, otomatis kan aliran darah juga di situ masih menyesuaikan ya. Terus yang ketiganya, yang penting kita setelah donor darah itu istirahat dulu ya, kurang lebihnya 1/4 jam atau setengah jam ya. Andaikan udah setengah jam atau 1/4 jam tidak ada gejala apapun, boleh melakukan aktivitas ringan dan tidak boleh angkat-angkat berat. Nah, kalau sore hari di rumah biasa, mandi biasa, istirahat biasa, makan biasa. Ya, berarti tidak ada hal yang negatif ya, atau Nggak yang ada. tidak perlu dikhawatirkan dari donor darah ini? Nggak ada. Yang pasti donor darah itu sehat, Neng. Intinya ke sana. Terus tenggang waktunya juga, yang dulu awalnya 3 bulan 90 hari, sekarang sudah bisa 60 hari. Tapi kita di PMI Kuningan memakai waktu 75 hari atau 2,5 bulan. Baik usia remaja atau dewasa. Maksudnya dalam dewasa itu kan otomatis sudah rumah tangga, udah berkeluarga lah. Kalau masih remaja kan ibaratnya masih SMA atau sudah kuliah yang memenuhi syarat untuk donor darah tersebut. Kan di SMA kita juga diadakan yang program PMR. Nah ya, ada organisasi PMR. Nah, di PMR itu kan mengadakan program donor darah itu setiap 3 bulan sekali ya Bu. Iya. Nah, jadi pendapat Ibu tentang kegiatan ini bagaimana? Kalau menurut saya alangkah baiknya dilanjutkan secara rutin ya, 3 bulan sekali boleh, 2,5 bulan boleh. Jadwal boleh dari PMI, boleh dari sekolah. Yang penting tidak terbentur dengan kegiatan sekolah. Andaikan di sini kan ada bagiannya Bu ya, di sana tuh ada pangkos sama, kalau pangkos itu di markas khusus untuk PMR. Kalau di PMI di UTD itu ada Pak Amin beserta Pak Eka. Andaikan suatu hari ada pengen pelatihan PMR, bisa menghubungi ke Pangkos. Tapi andaikan mau untuk sosialisasi tentang donor darah, karena kan kami juga punya tugas masing-masing, ada Pak Amin sama Pak Eka, nanti bisa mengajukan surat ke sana untuk contoh lah untuk kelas 1 yang baru masuk tuh Bu, untuk pengetahuan ada donor darah ada di situ, silahkan aja. Berarti hal yang positif ya diadakan kegiatan donor darah seperti ini. Iya, kalau menurut saya dan kami menurut PMI juga sangat positif, Neng. Karena tidak semua orang ingin beramal, salah satunya kan dengan donor darah. Itu kan suatu amal dan untuk kemanusiaan ya, menolong pasien yang membutuhkan darah. Berarti jadi intinya donor darah itu sangat penting dan sangat bermanfaat juga bagi tubuh kita ya Bu. Ya, kalau donor darah itu seperti itu. Dan jangan takut dengan jarum yang besar Bu, karena kan memang kalau jarumnya kecil itu akan sulit keluar darahnya. Tapi kalau jarum besar kan lebih mudah, aliran darah kita juga kan harus yang lancar gitu. Jadi intinya jangan takut dengan melihat jarumnya gitu aja. Bahkan kadang-kadang juga orang itu takutnya karena jarum suntiknya Bu, bukan? Jarum suntiknya di situ karena makanya kan selalu dikasih tahu jangan tegang, jangan melihat ke arah jarum, yang penting tenang kondisinya, terus yang penting niatnya untuk donor aja dulu. Karena kan maksudnya, terus tadi juga kan banyak juga ya yang donor darah. Ya. Nah, kesan dan pesannya melihat antusias mereka untuk donor darah itu bagaimana Bu? Kalau pesannya mohon untuk ditingkatkan lagi ya ke jantan, biar peserta donornya lebih banyak lagi. Jadi selebih dari awal ya pemberitahuannya, apalagi sekarang kan sekolah sudah efektif dari kelas 1 sampai kelas 3. Di keduanya mungkin bisa didata lagi. Terus yang selanjutnya kalau mengenai kesan sih kita mengucapkan terima kasih ya atas penerimaan kami di sini, apalagi ada snack sama minum. Jadi kayak satu itu, yang keduanya mungkin nanti untuk kedepannya untuk masalah kondisi ruangan atau mungkin melihat kondisi anak-anak juga bisa disesuaikan. Oke, terima kasih atas
apa ya, atas informasi. atas informasi yang telah disampaikan. Jadi bahwa donor darah itu sangat penting dan kita juga harus gak boleh takut tadi ya Bu sama yang namanya jarum suntik. Jadi kita tuh pikiran kita tuh harus manfaat dari donor darahnya itu sendiri ya kan. Jadi supaya kita mempunyai, karena kan itu adalah satu niat yang baik ya, membantu orang yang membutuhkan juga. Nah jadi terima kasih atas informasinya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang pengen tahu apa manfaat dari donor darah dan syarat-syarat donor darah itu sendiri. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.